Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab itu mari sama-sama kita bawa setiap hati dan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa Dia menyediakan sukacita, kekuatan dan berkat yang baru buat setiap kita. Mari bersama-sama angkat hatimu, naikkan pujian syukur. Katakan, di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada dan Tuhan selalu nyata. Kami bawa setiap pujian kami Tuhan. Kami bawa setiap hati kami, naikkan pujian hormat kami bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Sebab itu kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Bersamamu Bapa, oh, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meneguhkan setiap langkah hidup kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, kami melewati setiap masa-masa di dalam hidup kami, melewati setiap musim dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalamku Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami datang bersyukur. Haleluya.
kasih. Bersamamu Bapa, amin Tuhan. ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. Perkenananmu yang Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Anugerahmu Kemurahan lepas kemurahan kami terima. melimpah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar, Anugerahmu besar. amin, melimpah bagiku. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami bagimu. Kami naikkan di hadapanmu. Tidak ada tempat yang lebih baik selain hadiratmu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa setiap pujian kami pagi hari ini. Namamu ditinggikan. Oh, sebab hati kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Janjimu tak pernah berhenti. Kau Engkau yang menepati senantiasa janji-Mu atas hidup kami. Kami percaya penuh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam Kehidupanku amin Tuhan. ku Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, kami percaya Engkau, sebab besar kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Janji-Mu senantiasa kami pegang teguh Tuhan. Oh, hanya di dalam nama-Mu, hanya nama Yesus. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan, hanya nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Oh, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau yang bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan pagi ini kami mau melandasi hari kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita bersyukur ya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini saudara, firman Tuhan ya terambil dari Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata di sana demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, pagi ini kita belajar tentang kebimbangan. Bimbang itu artinya tidak percaya, ragu-ragu, bimbang. Ayat ini berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita harus meminta dengan iman, karena imanlah yang sanggup menggerakkan mujizat Tuhan ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita apapun juga yang kita minta dengan iman ya. Jadi entah itu kita minta hikmat, kita minta ya berdoa sama Tuhan untuk pembelian rumah tangga, kita harus memintanya dengan iman. Sebab iman itulah yang ya akan membuat kita melihat mujizat, pertolongan, campur tangan Tuhan. Segala perkara-perkara yang supranatural itu hanya sanggup digerakkan oleh iman. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi dalam hal berdoa.
Jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kata ayat ini, maka kita harus meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya, seringkali keadaan di sekeliling kita ya membuat kita tidak bisa percaya. Seringkali keadaan di sekeliling kita membuat kita menjadi bimbang dan ragu-ragu. Apa benar ya? Apa iya ya Tuhan sanggup? Ya, bisa enggak Tuhan ya? Apa iya tuh Tuhan tuh sanggup menyembuhkan aku? Melihat keadaan saya sekarang ini kayaknya tidak mungkin. Saudara, ya keadaan bahkan ya sesuatu yang rasanya tidak mungkin itu akan menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu jika kita meminta sesuatu, kita harus meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Inilah kunci untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan. Meminta sesuatu sama sekali tidak boleh bimbang, harus percaya sungguh pada Tuhan. Ayat ini berkata, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut, saudara, diombang-ambingkan kemari, saudara. Ya, tidak punya pendirian, ya. Jangankan teguh, yang ada itu pusing, mumet, saudara. Kalau diombang-ambingkan seperti gelombang laut itu pusing, tidak punya prinsip, gak punya pendirian. Mari saudara, ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jangan bimbang, tetapkan dalam hatimu, aku percaya Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya membacakan kesaksian di Mesbah Doa ya tentang seorang ibu yang berdoa buat kesembuhan anaknya. Dia berpikir tadinya tidak mungkin ya, atau kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya, sudah lama saya berdoa tapi gak dijawab. Tapi dia tetap berdoa, dia tetap percaya. Dia bilang, aku percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, aku percaya bahwa kesembuhan itu akan aku lihat satu saat. Ya, memang sebagai manusia tidak akan dipungkiri satu saat kita akan mengalami kebimbangan, ketidakpercayaan. Tetapi dengan iman kita dapat mengalahkan semua itu, saudara. Iman itu adalah percaya sekalipun kita belum melihat. Perkatakan terus, aku percaya Tuhan sanggup. Aku percaya aku akan melihat mujizatnya. Aku percaya pertolongan itu tepat pada waktunya. Jangan mau diombang-ambingkan oleh keadaan. Ya, pasang surut, percaya gak percaya, besok percaya, hari ini gak percaya. Ya, karena orang yang demikian, kata firman Tuhan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya sederhanakan bahasa ini, orang yang bimbang ya janganlah berpikir, jangan mimpi akan menerima sesuatu dari Tuhan. Janganlah mengira, ya jangan GR, jangan merasa bahwa engkau akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ternyata inilah kuncinya. Kenapa kita jarang, bahkan kenapa kita belum juga melihat mujizat, saudara? Karena ayat ini berkata, orang yang bimbang itu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan mimpi kita melihat mujizat dari Tuhan kalau kita bimbang. Jangan mimpi kita akan melihat doa-doa kita dijawab. Sebab orang yang bimbang, ya, orang yang demikian, janganlah mengira, janganlah engkau mimpi, ya, akan melihat sesuatu dari Tuhan, akan menerima. Ya, kita tidak menerima apa-apa saat kita tidak percaya. Sebab orang yang bimbang itu artinya dia meragukan Tuhan. Orang yang bimbang artinya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah gak percaya pada Tuhan, bagaimana doa kita bisa dijawab? Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangankan lihat mujizat, ya, orang yang tidak percaya, orang yang bimbang itu tidak akan tenang hidupnya, kata firman Tuhan. Mengapa seringkali kita kehilangan damai sejahtera? Mengapa seringkali kita tidak merasakan ketenangan, saudara? Karena ya ada kebimbangan dalam hati kita. Tidak percaya pada Tuhan. Iya apa enggak ya Tuhan sanggup menolong. Ya, kita meragukan Tuhan. Ya, bahkan kita tidak lagi percaya pada janjinya. Ayat ini berkata, orang yang bimbang yang pertama tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Yang kedua, ya, dia tidak akan tenang hidupnya. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera. Ya, tapi kalau kita bimbang, kita gak percaya bagaimana caranya, ya, Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita.
maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu dari Tuhan, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, bahkan tidak akan melihat mujizat di dalam hidup kita, saudara. Jangan engkau berkata engkau ikut Tuhan tetapi engkau bimbang. Jangan engkau berkata engkau percaya Yesus tetapi hatimu tidak tertuju kepada Dia. Mari hari ini perkatakan terus firman Tuhan. Aku percaya akan melihat segala yang baik. Aku percaya aku akan melihat janji dan berkat-berkat Tuhan dalam hidupku. Aku percaya Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Perkatakan terus firman Tuhan ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon sesuatu. Jangan mau iblis, saudara, menggagalkan iman kita. Jangan mau kebimbangan ada di hidup kita. Terus perkatakan firman. Perkatakan, aku percaya Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan juga akan menggenapinya. Karena itu hari ini, apapun persoalan saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, jangan ragu, jangan takut, tetaplah percaya. Tetaplah percaya, saudara, bahwa kita akan melihat Tuhan menggenapi segala janji-janjinya dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melaksanakan firman-Nya. Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan masalah yang kita hadapi. Kita harus percaya sungguh bahwa Dia Tuhan yang mampu, saudara, untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Biar kita mau perkatakan dengan iman pada pagi hari ini, ku percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalah dan perkara di hidup kami. Dengan iman perkatakan pujian ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara. Segala hal bagi kebaikanku, ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari tanamkan dalam hatimu bahwa Tuhan sanggup, bahwa Dia mampu melakukan segala perkara di hidupmu. Seringkali karena keadaan yang terlalu sulit kita meragukan Tuhan. Jangan bimbang, saudara, ketika engkau berdoa. Perkatakan janji Tuhan supaya kita melihat, supaya kita boleh mengalami anugerah dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Hamba berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah terjadi Bapa sesuai dengan iman kami pagi ini. Kami mau perkatakan bahwa Tuhan sanggup, Engkau mampu Tuhan turut bekerja menyelesaikan segala persoalan di hidup kami ketika kami merendahkan diri, bertobat, mencari wajah-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, kuliah, di mana saja berada, Tuhan jaga, lindungi, biar hidup kami boleh menjadi berkat sepanjang hari ini Bapa. Biarlah Bapak Engkau terus bekerja bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI Polri yang menjaga keamanan bagi bangsa kami. Tuhan, Engkau memperhitungkan bangsa ini. Hujan pertobatan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari berkat, hari damai sejahtera bagi kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau tetap mengucap syukur sebab Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.